Semakin meningkatnya jumlah ditemukan korban meninggal dunia, publik semakin menekan akan status bencana nasional yang terjadi di sana. Seperti yang dilakukan oleh kader PDI Perjuangan sekaligus Ketua Umum Relawan Ganjaris, Kris Chandra. Ia mendesak pemerintah pusat agar segera menetapkan status bencana nasional atas banjir bandang dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ia menilai eskalasi bencana ini telah melampaui kemampuan pemerintah daerah untuk menanganinya. Kris menjelaskan bahwa dampak bencana ini telah memenuhi unsur penetapan bencana nasional mulai dari tingginya korban jiwa, ribuan rumah rusak, hingga akses antar wilayah yang terputus dan menghambat proses evakuasi. Ia menyebut penetapan status ini penting untuk membuka komando terpadu di bawah pemerintah pusat, kemudian mempercepat mobilisasi alat berat dan armada udara maupun laut, serta mempermudah masuknya bantuan internasional jika diperlukan. Menurutnya, langkah ini juga akan menjamin distribusi bantuan berjalan merata ke seluruh titik terdampak. Karena menurutnya setiap jam ini begitu berarti ya, dan status nasional ini mungkin dikirakan akan memangkas hambatan koordinasi dan mempercepat penyelamatan warga. Ia meminta pemerintah memperkuat operasi darurat melalui penambahan helikopter, kemudian pesawat angkut, tim medis, serta SAR gabungan guna menjangkau wilayah yang hingga kini masih terisolasi. Kris mengatakan sejumlah daerah terpencil belum tersentuh bantuan karena jalan ini amblas, kemudian jembatan-jembatan nampak runtuh, serta kondisi cuaca yang cukup ekstrim. Kris menilai penanganan darurat ini tidak hanya soal evakuasi. Ia menekankan perlunya penyediaan tempat pengungsian yang layak, kemudian layanan kesehatan keliling, terutama bagi anak-anak dan lansia, dan pasokan air yang cukup bersih dan sanitasi, hingga dukungan psikososial untuk keluarga yang kehilangan anggota. Ia turut meminta pemerintah untuk menjaga transparansi data korban dan titik pengungsian agar para relawan, kemudian lembaga kemanusiaan dan publik ini dapat bergerak secara tepat sasaran. Menurutnya, informasi yang akurat tentunya sangat penting dalam situasi krisis saat ini. Kris kabarnya juga menyoroti pentingnya perbaikan kebijakan lingkungan sebagai langkah pencegahan. Ia menyebut bahwa bencana besar di Sumatera ini tidak hanya disebabkan cuaca ekstrem, tetapi juga kerentanan ekologis yang memburuk akibat degradasi daerah aliran sungai, kemudian lemahnya perlindungan hutan, serta pemanfaatan lahan yang tidak sesuai daya dukung lingkungan. Maka dari itu, Kris berharap pemerintah segera mengambil keputusan strategis terkait penetapan status bencana nasional. Banjir yang terjadi di Sumatera ini membawa beberapa nama tokoh dan pejabat untuk ikut mengunjungi dan menyambangi para korban. Nampak Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka juga berangkat mengunjungi lokasi terdampak banjir di tiga provinsi Sumatera, yaitu Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada Kamis pagi ini, Tribuners. Dari pantauan, Gibran ini mulai melangkah ke pesawat untuk bertolak ke Sumatera dari Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta pada Kamis 4 Desember sekitar pukul 4:45 waktu Indonesia Barat subuh. Gibran nampak mengenakan kemeja biru lengan panjang, kemudian dia juga menggunakan pesawat kepresidenan. Di sisi lain, Tribuners, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya juga sudah lebih dahulu mengunjungi para korban terdampak bencana di Sumatera. Prabowo datang ke tiga provinsi tersebut pada Senin 1 Desember. Dan di hadapan masyarakat, Prabowo menegaskan bahwa pemerintah tidak akan membiarkan masyarakat korban banjir bandang dan tanah longsor di sejumlah titik di Sumatera berjuang sendirian. Kepala negara ini juga menyampaikan duka cita yang mendalam kepada para korban terdampak. Diketahui Tribuners, Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar ini juga mengampanyekan dukungan bantuan dan doa kepada ulama di dunia. Hal ini disebutkan ketika Menak menghadiri konferensi Lembaga Hadis ke-5 yang diselenggarakan di Madinah, Arab Saudi.
Jadi dalam konferensi ini Menak hadir sebagai penasihat lembaga hadis di Madinah, yaitu sebuah lembaga bergengsi yang berada langsung di bawah otoritas keluarga kerajaan Saudi Arabia. Dan Menak Nasaruddin Umar ini menjadi satu-satunya tokoh Asia yang dipercaya sebagai anggota Dewan Pengawas Lembaga Hadis Kerajaan Arab Saudi, yaitu sebuah kehormatan yang cukup menambah prestis Indonesia di kancah internasional. Selama acara berlangsung, Menak turut mengajak para ulama dari berbagai negara Islam untuk mendoakan para korban bencana banjir dan longsor yang melanda beberapa titik di wilayah Sumatera, termasuk Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Hal ini disampaikan oleh Bunyamin yang mendampingi Menak di sana dalam konferensi tersebut. Menurut Bunyamin, inisiatif untuk mendoakan para korban merupakan permintaan langsung dari Andre Gurutta atau Andre Gurutta ini sapaan akrab Menak Nasaruddin Umar di kalangan As-Sa'adiyah. Nah, kehadiran ulama besar dunia Islam di konferensi internasional ini menjadi momen penting untuk menunjukkan solidaritas terhadap Indonesia yang tengah menghadapi musibah. Doa dari ulama ini diyakini akan memberi kekuatan moral dan spiritual bagi korban bencana, sekaligus mengingatkan dunia Islam akan pentingnya perhatian bersama terhadap musibah tersebut. Menurut Bunyamin, ajakan doa Menak ini tidak hanya menunjukkan empati terhadap masyarakat yang terdampak bencana, tetapi juga memperkuat diplomasi kemanusiaan Indonesia di dunia Islam. Kita doakan selalu ya, semoga para korban ini yang belum ditemukan bisa segera ditemukan oleh tim yang bertugas di sana. Dan bagi Tribuners mungkin yang memiliki rezeki lebih atau mungkin kita bisa memberikan sedekah ya, meski sebanyak uang jajan mungkin ya untuk korban-korban yang ada di sana, karena sekecil apapun itu akan cukup membantu untuk kawan-kawan kita di Sumatera. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.